Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'al hajja li'ibadihi rahmatan bihi wa is'ada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bitauhidihi wa inqiyada. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul wara darra wa a'rafuhum anjada. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi abaril ummati quluba wa ashhaduhum ta'allufa wa widada. Wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi rahmat, nikmat dan keberkahan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, pada episode kali ini kami ingin menyampaikan sedikit uraian tentang syarat-syarat wajib ibadah haji. Kita tahu dari pembahasan episode kemarin, ibadah haji adalah salah satu rukun Islam, dan seorang muslim yang memiliki kemampuan diharuskan melaksanakan ibadah haji meskipun kewajiban itu adalah sekali seumur hidup, berdasarkan dalil walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan telah diwajibkan atas manusia, orang-orang yang beriman, ibadah haji bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke tanah suci. Pada saat ini kita perlu membahas kapan seorang muslim itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Para pemirsa sekalian, seorang muslim akan menjadi terbebani kewajiban ibadah haji manakala dia memenuhi beberapa kriteria yang sering kita sebut di dalam kitab fikih adalah syurutu wujubil haji, syarat wajibnya ibadah haji bagi seseorang. Nah, di antara syarat-syarat yang menjadikan haji itu wajib atas seseorang ada beberapa. Yang pertama adalah al-Islam. Jadi syarat pertama ibadah haji itu menjadi sebuah kewajiban, ini adalah Islam. Artinya kewajiban ini hanya berlaku untuk orang Islam. Bagi orang non-Islam yang bukan muslim tentu saja tidak terkena kewajiban ini. Bahkan jika ibadah ini dilakukan oleh orang non-muslim, ya ibadahnya tidak diterima, tidak sah, karena tidak dilandasi dengan keimanan. Sehingga ibadah ini termasuk ibadah-ibadah yang lain yang diperintahkan dalam agama itu diperintahkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, termasuk ibadah haji ini. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, karena ibadah haji ini dilaksanakan di tanah suci Makkah, ada dalil yang menyebutkan bahwa tanah suci Makkah, tanah haram itu dilarang dimasuki oleh orang-orang non-muslim, sehingga otomatis mereka pun tidak bisa untuk melaksanakan ibadah haji dengan status sebagai non-muslim. Ibadahnya pun menjadi tidak bisa diterima oleh Allah dan menjadi tidak sah karena tidak memiliki dasar iman. Ayat tersebut adalah innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada.
surat At-Taubah ayat 28, yang artinya sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Orang-orang musyrik adalah orang-orang yang menyembah selain Allah. Termasuk dalam pengertian musyrik adalah orang-orang yang kufur, orang yang ingkar, orang yang tidak menyembah Allah, atau orang yang kufur atau ingkar terhadap ajaran Allah. Ini dihukumi sebagai orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak suci, orang-orang yang tidak bersih. Kemudian lanjutan ayat tadi adalah fala yaqrabul masjidal haram. Orang-orang non-muslim itu tidak boleh mendekat ke Masjidil Haram. Jadi tanah haram itu ada satu kawasan di Mekah sekitar Masjidil Haram yang disebut dengan tanah haram atau Al-Haramul Makki. Nanti ada tanah haram di Madinah yang disebut Al-Haramul Madani. Nah, tanah haram itu tidak boleh dimasuki oleh non-muslim, baik untuk wisata, untuk perdagangan, dan lain sebagainya. Itu memang sebuah ketentuan seperti itu dalam Al-Quran. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha. Maka tidak boleh orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik untuk mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, setelah tahun turunnya ayat ini. Nah, kemudian syarat yang kedua, ayyakuna balighan. Jadi orang muslim tadi harus dalam kondisi baligh. Baligh itu artinya sudah mencapai usia baligh, tidak lagi anak-anak, tidak anak kecil. Dia harus mencapai usia baligh. Biasanya usia 15 tahun itu secara umum dianggap sebagai usia seorang anak itu mencapai usia baligh. Nah, jadi seorang muslim yang mukallaf, yang terbebani kewajiban ibadah haji itu adalah harus dia itu orang yang sudah baligh. Anak-anak tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji ini. Lalu bagaimana jika seorang anak ikut orang tuanya melaksanakan ibadah haji? Nah, itu baik saja, tidak apa-apa. Tetapi sesungguhnya anak itu belum dianjurkan, belum terkena kewajiban untuk melaksanakan haji. Tapi sebagai proses pendidikan tidak apa-apa. Dan seandainya orang tua misalnya mengajak anaknya untuk ibadah haji, itu yang mendapat pahala adalah orang tuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang perempuan yang membawa anak. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ali hadza hajjun?" Ya Rasulullah, seandainya anak kecil ini ikut berangkat haji, apakah hajinya diterima? Faqala na'am. Ya, hajinya diterima. Walaki ajrun, dan bagi engkau sebagai orang tua yang telah memberangkatkan anak itu mendapat pahala dari Allah atas ajakan kamu terhadap anakmu untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi orang tuanya mendapat pahala. Hajinya sendiri ya baik-baik saja, mudah-mudahan mendapat pahala. Tetapi bagi anak itu sendiri belum merupakan sebuah kewajiban. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hal ini, jika seorang anak itu melaksanakan haji atau dihajikan orang tuanya, maka dalam hadis yang lain juga ada keterangan bahwa anak tersebut berkewajiban nantinya kalau sudah balik untuk melakukan haji. Jadi anak yang haji ketika dia masih belum balik itu dianjurkan dan bahkan diwajibkan jika memang mampu ya untuk melaksanakan haji ketika ia nanti mencapai usia balik. Nah, ini didasarkan pada sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai hal ini.
ketika mendengar ada anak yang belum balik ikut haji, beliau bersabda, ayyuma sobiyyin hajja thumma balaghal hintha alaihi ayyahujja hajjatan ukhra. Hadis riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih. Artinya, siapa saja seorang anak yang belum balik ya, dia itu melaksanakan haji, thumma balaghal hintha, kemudian dia mencapai usia dewasa, menjadi balik, maka alaihi ayyahujja hajjatan ukhra. Dia berkewajiban untuk melaksanakan haji lagi selain haji yang saat belum balik tadi. Berarti anak yang masa kecilnya pernah haji atau dihajikan orang tuanya, pada saat dia balik nanti punya kewajiban untuk melaksanakan haji lagi pada saat dia mencapai usia balik. Nah, ini tentang syarat yang kedua, yaitu haji itu wajib atas pertama dari orang muslim, dan yang kedua dia adalah balik, sudah mencapai usia dewasa atau balik. Nah, kemudian syarat yang ketiga wajibnya haji adalah haji wajib atas orang yang aqil. Aqil itu artinya berakal sehat, bukan orang yang terganggu pikirannya, bukan orang gila. Maka orang gila, orang yang tidak sehat akal pikirannya, tidak wajib melaksanakan haji, meskipun dia itu muslim, meskipun dia itu balik, meskipun itu dia mampu, kaya, dan lain sebagainya. Karena dia dalam posisi tidak berakal. Dan ibadah apa saja itu memang syarat wajibnya yaitu dibebankan untuk orang yang berakal. Orang yang tidak berakal secara otomatis tidak mendapatkan kewajiban, tidak dibebani tugas-tugas peribadatan sebagaimana orang-orang yang sehat. Dan itu dasarnya adalah sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, rufi'al qalamu an thalatha. Jadi rufi'al qalamu an thalatha, catatan perbuatan manusia itu akan ditiadakan, diangkat, ibaratnya pulpen yang mencatat catatan amal ibadah seseorang itu akan diangkat, artinya tidak dilakukan terhadap 3 orang. 3 orang ini tidak dicatat amal perbuatannya. Pertama, anin naimi hatta yastayqidh. Pertama adalah terhadap orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya orang yang tidur itu orang yang kehilangan kesadaran, tidak punya kesadaran. Sehingga jika dia misalnya lupa menjalankan suatu kewajiban, maka dia tidak bersalah, tidak berdosa. Satu misal, orang tidur, kemudian tidurnya ini melampaui waktu sholat, sehingga ada sholat fardu yang kemudian ditinggalkan gara-gara tidur, maka dia tidak berdosa, karena dia melewatkan sholat itu tidak sengaja, karena dalam kondisi tidak sadar, karena dia sedang tidur. Meskipun nanti kalau sudah bangun dan ingat bahwa dia belum melakukan sholat, meskipun sholatnya itu waktunya sudah lewat, dia harus mengqadha sholat itu pada saat dia mengingat atau pada saat bangun. Jadi misalnya ada seorang muslim, ya mungkin karena malamnya terlalu banyak kerja dan lelah, sehingga bangun subuhnya terlewat, melebihi waktu subuh baru bangun. Dia adalah tidak berdosa, karena dia dalam kondisi tidur dan dia melewatkan waktu subuh itu dalam kondisi tidak sadar dan tidak sengaja. Nah, terhadap kasus semacam ini
yang bersangkutan tetap harus sholat subuh meskipun di luar waktu subuh. Maka saat dia bangun, saat dia terjaga, saat itu juga dia harus melaksanakan sholat yang ditinggalkannya sesegera mungkin pada kesempatan pertama. Nah, ini kasus pertama, yaitu orang yang tidur. Ini tidak dicatat amal perbuatannya. Jadi kalau melakukan sebuah dosa, kesalahan, dia tidak berdosa sampai dia terjaga. Nah, kalau terjaga, dia dihukumi sebagai orang yang punya kesadaran pikiran, dan disitulah berlaku tugas dan kewajiban sebagaimana biasanya orang yang normal. Kemudian yang kedua, catatan amal perbuatan itu juga tidak akan dilakukan terhadap anis sobi hatta yahtalima, terhadap anak kecil sampai anak kecil itu bermimpi. Bermimpi ini adalah tanda dia mencapai usia balik. Biasanya kalau anak laki-laki pada usia 15 tahun atau 14 tahun, nah itu ketika masih balita, masih di bawah usia itu belum dicatat amal perbuatannya. Jadi misalnya kalau meninggalkan kewajiban, ya berarti belum punya dosa. Atau melakukan hal yang berdosa, nah itu belum dianggap sebagai sebuah dosa karena masih belum balik. Baru berlaku ketentuan-ketentuan taklif, ketentuan pembebanan tugas, kewajiban dan larangan tadi, itu ketika dia sudah mencapai usia yang balik. Kemudian yang ketiga, pencatatan amal perbuatan itu juga tidak berlaku terhadap orang yang gila. Wa anil majnuni hatta yufiqa atau hatta yaqila. Dan yang ketiga adalah terhadap orang gila sampai orang gila itu sembuh. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Jadi hadisnya tadi ada rufi al-qalamu an thalatha. Jadi pulpen yang mencatat amal perbuatan manusia itu akan diangkat, artinya tidak berlaku bagi orang tiga. Anin naimi hatta yastayqidha. Pertama adalah terhadap orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua wa anis sabi hatta yahtalim, terhadap seorang anak kecil sampai dia mimpi. Mimpi adalah tanda dia sudah balik. Wa anil majnuni hatta yufiqa atau hatta yaqila, dan terhadap orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Itulah mengapa bahwa ibadah apapun termasuk haji ini wajibnya adalah terhadap orang-orang yang berakal sehat. Terhadap orang yang tidak berakal tentu saja tidak ada kewajiban mengenai hal itu. Kemudian syarat wajib yang keempat adalah ayyakuna khurran. Orang tadi haruslah orang yang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Saat ini mungkin tidak ada perbudakan ya, tapi pada zaman dahulu kita tahu bahwa status budak, status hamba sahaya itu tidak bebas. Dia punya kewajiban untuk menaati majikannya, sehingga gerakan dia tidak bebas. Oleh karena itu, seorang budak tidak berkewajiban, tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji ini. Dan kalau toh seorang budak misalnya dihajikan oleh majikannya, tidak masalah. Tapi sebagai pribadi dia, meskipun mungkin memiliki fisik yang kuat, bahkan mungkin punya modal untuk pergi ke sana, pergi ke tanah suci, selagi dia masih statusnya budak dan terikat oleh komitmen statusnya sebagai budak itu kepada majikannya, nah ini berarti dia masih belum merdeka, sehingga tidak diwajibkan atasnya melakukan ibadah haji. Tapi seandainya ia haji dan diizinkan oleh majikannya atau bahkan dihajikan oleh majikannya, dia balik, maka hajinya juga sah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat wajib yang kelima adalah istita'ah, ayyakuna mustati'an.
haruslah dia itu orang yang mampu melakukan ibadah haji dan mampu melakukan perjalanan menuju tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, masalah kemampuan ini banyak aspeknya. Dia di dalam Al-Quran tadi juga disebutkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang diwajibkan haji yaitu man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke tanah suci guna melaksanakan ibadah haji. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa istita'ah ini termasuk ini banyak aspeknya. Pertama juga istita'ah dari segi fisik, ya. Artinya secara fisik badannya memiliki kekuatan untuk bisa digunakan melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji adalah ibadah yang memerlukan tenaga, kekuatan fisik yang lumayan, karena di situ nanti banyak aktivitas dalam waktu beberapa hari, dan itu harus didukung oleh kekuatan fisik dan juga kondisi tubuh yang bugar, sehingga ketika orang itu dalam kondisi sakit, apalagi sakitnya sakit mungkin permanen, ini menjadi tidak mampu. Misalnya orang yang terlalu sepuh, terlalu tua, yang sudah terlalu lemah fisiknya, ini juga menjadi tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian istita'ah ini, kemampuan ini juga bisa berarti finansial, karena ibadah haji itu dilakukan selama beberapa hari, bahkan bagi orang-orang yang jauh bisa sampai 1 bulan lebih. Ini tentu saja perjalanan pun juga jauh. Ini tentu saja membutuhkan bekal yang tidak sedikit, baik untuk transportasinya, baik untuk penginapannya, bekal selama di dalam perjalanan, kemudian nanti juga untuk keluarga yang ditinggalkannya. Itu semuanya harus mampu tercukupi, sehingga ketika seseorang muslim tadi tidak memiliki dana atau kekayaan yang memadai untuk berangkat haji, ya otomatis belum dikatakan mampu. Nah, orang yang secara dana memiliki kemampuan, tetapi fisiknya sudah sangat lemah, mungkin karena sudah sakit yang setengah permanen, atau mungkin sangat sepuh sehingga terlalu lemah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, di situ dia masih kewajiban melaksanakan ibadah itu, tapi dengan mewakilkan, dengan mencari wakil badal orang yang bisa melaksanakan haji sebagai pengganti dia. Tentu saja orang yang mewakili itu haruslah orang yang sudah pernah melakukan ibadah haji. Begitu ketentuannya. Jadi dia menyuruh seseorang yang telah pernah melakukan ibadah haji untuk melakukan haji sebagai wakil dia dalam melaksanakan ibadah haji. Ini manakala udzur tadi, ketidakmampuan itu karena faktor fisik, tetapi pada sisi lain dia memiliki kemampuan finansial yang cukup memadai, bahkan berlebih, dan bisa menghajikan seseorang. Nah, termasuk kemampuan itu juga kondisi jalan, ya. Kondisi jalan artinya ada kendaraan yang bisa mengantarkan dia nanti dari tempat tinggalnya menuju ke tanah suci. Apalagi kalau tempat tinggalnya jauh dari Mekah. Kalau penduduk Mekah ya tentu saja sangat dekat. Tapi bagi orang luar negeri yang dari luar Saudi Arabia, apalagi beda pulau, beda benua, tentu saja ini membutuhkan kendaraan-kendaraan yang layak, baik melalui darat, laut, ataupun udara. Nah, seandainya tidak memungkinkan, yaitu berarti tidak ada istita'ah, artinya belum ada kemampuan. Atau misalnya kendaraan ada, tapi suasana, kondisi
jalur menuju tanah suci itu misalnya tidak aman atau sedang terkena bencana dan sebagainya, sehingga tidak memungkinkan dilakukan perjalanan ke tanah suci, maka itu juga menjadi alasan tidak adanya kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi istita'ah atau kemampuan ini banyak aspeknya. Intinya adalah istita'ah secara fisik, kemudian yang kedua adalah istita'ah secara finansial, dan yang ketiga adalah istita'ah dalam proses perjalanan dari tempat tinggal menuju ke tanah suci. Para pemirsa sekalian, inilah beberapa syarat wajibnya ibadah haji atas seseorang, yang kalau kita simpulkan kembali lagi, seseorang itu berkewajiban melaksanakan haji pertama jika dia itu seorang muslim, kemudian yang kedua dia itu muslim yang sudah balik, kemudian yang ketiga dia itu orang yang akil, berakal, kemudian setelah itu dia adalah orang yang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya, dan yang kelima dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji baik secara fisik, secara finansial, maupun secara proses perjalanan menuju tanah suci. Inilah keterangan kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya, khususnya bagi yang masih dalam proses belajar memahami manasik haji. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.